Bagaimana cara membangun jembatan lengkung raksasa di atas ngarai? Kita mulai dengan pembangunan pilar jembatan. Pertama, perlu menggunakan ekskavator untuk menggali permukaan yang datar. Kemudian, masukkan baja tulangan ke dalam permukaan. Selanjutnya, tuangkan beton cor. Lalu, terus masukkan baja tulangan. Sisi lain ngarai dipenuhi dengan batuan curam. Tidak bisa digali secara langsung. Oleh karena itu, insinyur menggunakan peledakan presisi. Setelah meledakkan untuk membuat permukaan, batuan diperbaiki. Kemudian, masukkan banyak baut angkur ke dalam batuan. Untuk melakukan penguatan, baut-baut ini dapat mencegah batuan pecah atau bergeser. Dengan begitu, meningkatkan stabilitas batuan. Berdasarkan panjang jembatan, diperlukan untuk membangun puluhan fondasi pilar seperti ini. Setelah fondasi pilar selesai, perlu juga dibangun 2 buah kaki lengkung. Kaki lengkung digunakan untuk menopang jembatan lengkung. Dapat membagikan beban jembatan secara merata ke fondasi dan ngarai. Cara membangun mirip dengan fondasi. Pertama, masukkan baja tulangan ke dinding tebing di lembah. Kemudian, masukkan rangka baja yang sudah diprecetak, dan gunakan baja tulangan untuk mengikatnya. Setelah itu, pasang cetakan di sekitar rangka baja, sampai seluruh rangka baja terbungkus. Kemudian, melalui pipa sepanjang lebih dari 240 meter ini, lakukan pengecoran beton. Beton akan mengalir melalui lubang persegi yang ditinggalkan oleh cetakan, masuk ke dalam paduan lengkung. Seluruh paduan lengkung memerlukan sekitar 4.000 ton beton. Dengan ini, paduan lengkung dan fondasi pilar jembatan telah dibangun. Sekarang, kami mulai membangun pilar jembatan di atas fondasi yang telah dibangun. Namun, ini memerlukan penggunaan kren. Untuk mengangkat modul pilar jembatan yang telah diprecetak, dikirim ke posisi yang sesuai. Untuk dilakukan perakitan. Jadi sebelum perakitan, juga perlu mendirikan kren kabel. Pertama, para pekerja akan mendirikan 4 menara jembatan di kedua ujung lembah. Menara jembatan, tingginya mencapai 100 meter. Kemudian perlu menghubungkan kabel baja dengan menara jembatan di sisi lainnya. Namun diameter kabel utama mencapai hampir 1 meter. Oleh karena itu, sangat berat. Jika menggunakan helikopter untuk mengangkutnya secara langsung, itu akan sangat berbahaya. Oleh karena itu, cara yang benar adalah mengangkut dahulu kabel baja yang lebih tipis dengan helikopter. Kemudian, di sisi lainnya, tarik kabel baja yang tipis tersebut sampai kabel utama tertarik ke sisi lainnya. Kemudian, ulangi langkah ini. Akhirnya, semua kabel baja terpasang dengan sukses. Kait kren perlu dihubungkan dengan beberapa kabel baja untuk menampung beban yang lebih besar, dan seluruh perangkat dapat melakukan miring sekitar 9 meter. Ini memungkinkan kren untuk mengangkut material ke kiri dan kanan. Maksimal dapat menahan beban hingga 50 ton. Dengan adanya kren, dapat merakit pilar jembatan pracetak seperti menyusun balok. Itu dapat dirakit. Setiap pilar jembatan pracetak memiliki tinggi sekitar 3 meter. Setiap kali satu bagian dirakit, mesin pengangkat akan bergerak ke atas. Begitulah, bagian-bagian dirakit satu persatu. Para pekerja harus berada di sini sepanjang shift mereka, termasuk saat makan dan istirahat siang. Setelah menyelesaikan pekerjaan sehari, para pekerja akan naik kren kembali ke tanah. Oleh karena itu, bekerja menjadi sangat melelahkan.